Negara kita ini saban hari berkampanye sok sukses, padahal gagal. Kalau ada hoax di tengah masyarakat, dia jawab saat itu juga. Sehingga hoax itu kemudian gak harus dihukum. Maka kecurigaan kepada negara, upacara dari rakyat demokrasi. Pertama saya kira kita ini elit-elit, terutama elit berkuasa, dengan segala maaf saya mau mengatakan, itu mengalami kegamangan dan kegagapan naratif soal demokrasi. Ya. Mungkin nggak ada yang menikmati demokrasi itu dan tidak mengikuti prosesnya, sehingga makin hari saya tidak menemukan ada kaum intelektual yang sanggup membela pikiran-pikiran pemerintah, pikiran hukumnya, ya. Apa kalau ekonomi kan lebih banyak tukang itu kan, karena apa itu kan kontrol panel saja. Tapi pikiran-pikiran ideal soal masyarakat, soal freedom of speech, soal kebebasan mimbar, soal kampus dan sebagainya itu semakin jarang kita dengar. Dan saya pengen nantang hari-hari itu, pengen denger gitu, ada pendukung pemerintah itu yang agak ideal berbicara tentang demokrasi, ya, tentang nilai-nilai yang kita perjuangkan tahun 98. Kegagapan itu karena nggak tahu bahwa konstitusinya berubah secara mendasar. Ini terutama yang saya ingin katakan itu. Falsafahnya berubah, kita berubah dari negara totaliter kepada negara demokrasi. Ini kurang ini dipahami, apalagi turun ke penegak hukum, mohon maaf ya. Ini di atasnya, di kaum intelektualnya saja ini nggak nyanda ini pikiran. Bahwa dulu di zaman totaliter itu, negara dianggap lebih penting daripada masyarakat. Negara, tujuan besar kita. Semua melebur untuk negara. Negara lebih penting daripada rakyat. Itu falsafah totalitarian yang kemudian menyebabkan kita semua ini dikebiri oleh negara. Negara mengontrol pikiran, negara mengontrol kebebasan mimbar, kebebasan berpendapat. Sehingga hampir tidak ada lagi kebebasan itu. Itulah yang memicu ledakan sosial. Bukan karena orang nggak makan sebenarnya, tapi karena dihimpit kita ini oleh ketidakbebasan. Lahirlah negara demokrasi. Kalau kita membaca 4 kali amandemen, pasal-pasal paling banyak dalam amandemen itu adalah tentang kebebasan individual. Hak-hak kita. Coba baca itu pasal 28 itu. Sampai JK apa itu. Itu semua tentang kebebasan. Kenapa kita ini mengimpos kebebasan? Karena dalam demokrasi kita curiga kepada negara. Negara ini harus dicurigai. A necessary evil. Negara itu sinful sebetulnya. Negara itu semacam kejahatan yang terpaksa kita hadirkan. Karena kita ingin mencapai tujuan dan cita-cita lain. Maka kecurigaan kepada negara, upacara dari rakyat demokrasi. Jadi kalau ada negara nggak mau dicurigai, jangan hidup di sini. Masih ada 2 negara boleh tempat hidup sekarang. Korea Utara sama Tiongkok sana. Jangan di sini. Ini udah berubah. Indonesia sudah berubah, Pak. Jadi kosakata menjatuhkan legitimasi pemerintah, memang mau dijatuhkan legitimasi pemerintah. Emang kenapa? Dia dibayar kok. Maling lagi. Sudah dibayar maling lagi. Jatuhkan itu kredibilitasnya. Kalau Anda mau kredibilitas Anda bagus, bela diri secara baik, secara intelek. Bicara yang baik. Jangan kemudian mengimpus pasal-pasal karet untuk mengancam orang yang berpendapat dong. Kalau orang bego nggak bisa jadi pemimpin dalam demokrasi. Itu teorinya. Hanya orang cerdas yang bisa memimpin demokrasi. Nah gitu, itu cara berpikirnya, filsafat demokrasi itu begitu. Dan kita sudah bikin konstitusinya. Mau nyesal, mau kembali ke konstitusi lama, nggak bisa, Pak. Ini kita sudah datang ke sini. Itu yang pertama. Jadi ada semacam kegamangan naratif.
Kita ini bingung dengan kebebasan yang kita buat sendiri. Kita ini galau. Apalagi sekarang ada sosial media. Saya ngecek itu Google ya, bahasa Inggris Bang Karni. The meaning of hope, saya Google tuh. Yang keluar tuh artikel tentang Indonesia semua. Karena negara yang gelisah dengan ini cuman kita. Termasuk kalau ketik itu apa itu? Fire holes of falsehood itu. Yang dibesar-besarkan tuh. Yang keluar artikel tentang Indonesia semua. Karena yang gelisah dengan kebebasan ini cuman kita. Yang lagi gamang dan galau dan disorientasi itu kita. Terutama pemimpin. Dan terutama para penguasa sekarang. Jadi kebebasan itu harus dihadapi dengan cara lain. Dalam demokrasi. Perang naratif. Apa versimu negara? Bicara dong. Jangan kemudian, bahkan sekarang bukan cuma mau naruh pasal. Sudah dilakukan begitu banyak tindakan preemptif. Dan kita semua diam. Dan yang paling banyak diam itu Fakultas Hukum. Itu kan omongannya Prof. Andi Hamzah itu kan fundamental itu. Kalau saya jadi ahli hukum, mundur saya itu. Ya. Kita mau mengatur hal-hal yang nggak bisa diatur, tapi karena pandangan negara harus menseleksi pikiran-pikiran seperti Goebbels tadi itu. Lalu itu mau diterapkan, mana pikiran yang boleh, mana yang tidak boleh. Sudah lewat Pak, udah 20 tahun lebih. Itu yang pertama, yang menyebabkan kegalauan. Kedua, saya kira, negara melemah kapasitasnya. Memang ada yang berat dari negara itu. Dalam teori kita belajar negara, negara ini memang organisasi yang susah diukur kinerjanya Bang Karni. Ngukir kinerja pribadi, kinerja perusahaan, kinerja keluarga, kinerja organisasi non-profit, bahkan Peter Drucker menulis tentang organisasi non-profit, sehingga kita bisa menilai kinerja dengan baik. Negara itu lembaga organisasi sosial besar yang sulit dinilai kinerjanya. Sehingga kadang-kadang negara itu gagal pun nampak sok sukses. Dan itu juga yang terjadi dengan kita sekarang ini. Negara kita ini saban hari berkampanye sok sukses. Padahal gagal. Saya ini anggota DPR, saya ini mengawasi banyak pekerjaan pemerintah. Saya baru terbang dari Lombok tadi. Kenapa orang Lombok tuh begitu marah tadi, kampanyenya dahsyat? Karena orang Lombok merasa ditipu. Bagaimana negara 8 bulan yang lalu presidennya mengangkat buku tabungan kayak begini, saya akan transfer besok 50 juta, sampai hari ini ditransfer, begitu datang ke bank nggak boleh dicairkan, harus bentuk kelompok, kelompoknya nanti asesmennya dari Jakarta, harus ada rekomendasi ini, ini bencana, orang lagi susah, duitnya transfer aja, kenapa sih? Untuk maling aja gampang kok. Untuk rakyat susah. Jadi negara ini kapasitasnya rendah, tapi saban hari memake up dirinya seolah-olah sukses. Dan termasuk gagalnya itu adalah gagal menghadapi narasi Bang Karni. Saya nggak ngerti negara ini siapa juru bicaranya sekarang. Begitu banyak persoalan yang ada dan kebingungan yang mereka tidak mengerti dari kebebasan rakyat itu. Mereka nggak punya juru bicara. Amerika Serikat tadi yang diceritakan oleh Bung Arya itu ada press secretary yang melayani media 24 jam. Bicara seperti ini tiap hari. Ada isu apa jawab, ada isu apa jawab. Dia tenangkan masyarakat tiap hari, dia jawab. Kalau ada hoax di tengah masyarakat, dia jawab saat itu juga. Sehingga hoax itu kemudian gak harus dihukum. Sekarang cuma orang bilang idiot, masuk bui. Itu yang terjadi sekarang. Dan sekarang mau dikriminalisasi dengan terorisme. Sehingga kebebasan kita berpikir ini akan dihambat. Tidak boleh ngomong ini, tidak boleh melakukan itu, dan seterusnya. Sekarang sumber masa depan kita apa kalau bukan kebebasan? Kenapa orang di negara-negara demokrasi itu dalam risetnya
pertumbuhan kelas menengahnya tinggi, inovasinya tinggi, ekonomi kreatifnya berkembang, mereka memproduksi semua hal. Kenapa? Karena kebebasan. Sekarang kebebasan mau dihambat, bahkan mau dituduh teroris. Ini termasuk kinerja negara yang sebenarnya sedang melemahkan dan menjatuhkan kita. Tapi mereka menganggap dirinya lagi berprestasi. Saya sering mengatakan, koruptor tambah banyak, tapi tiap hari kita disuruh tepuk tangan. Makin banyak, sukses. Bahkan makin dekat ke presiden tuh yang mau ditangkap itu. Dan kita harus tepuk tangan, ini sukses. Jadi itu yang ketiga, yang kedua, yang terakhir Bang Karni, yang saya ingin katakan adalah lemahnya kapasitas kepemimpinan. Terus terang, pidato terakhir Pak Jokowi di Jogja itu sebetulnya adalah puncak dari ditunjukkannya kepada kita bahwa kepemimpinan presiden lemah. Apa sih susahnya menjelaskan siapa diri Anda sehingga Anda nggak dicurigai macam-macam sama rakyat? Hak rakyat tuh tahu siapa kamu, siapa bapak kamu, apa ideologi kamu, apa sejarah kamu. Begitu rakyat inginnya kepada presiden. Memang kenapa? Dia yang milih kita, rakyat yang bayar pajak. Jelaskan kepada rakyat, ini saya. Jelaskan fitnah, ini warna saya. Ini buku yang saya pernah tulis. Ini pikiran saya. Mari kita berdiskusi, mari kita berdebat. Susahnya apa? Terus menggunakan podium publik untuk mengatakan saya akan lawan. Yang mau lawan apa? Yang mau dilawan pikiran. Bagaimana orang yang tidak punya pikiran melawan pikiran? Jadi sekali lagi, kegalauan transisi yang 3 hal ini menurut saya adalah alasan orang untuk melihat di mana sebab kegelisahan masyarakat dan kenapa orang itu merubah pilihannya. Saya kira saya sudah jawab malam ini. Kalau mau berubah masih ada waktu 20 hari.